Halo, what's up teman-teman, guys. Sekarang gua mau bikin video yang kedua, kuantiti kedua. Ya, apakah kalian masih mau nonton? Enggak ya, yang pertama aja masih kosong, tapi ya sudah lah, enggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrolnya kayak gimana ya nggak tahu juga kayak gimana. Yang penting kita bikin dulu aja ya, untuk balik lagi memperjelas bahasa gua, bahasa Indonesia, dan memperbanyak perbendaharaan kata gua. Jadi gua sekarang di sini mau ngomongin masalah bosan menganggur. Iya, sedikit mau curhat aja teman-teman. Jadi gue ini nganggur ya, nggak ada pemasukan. Ya, yang ada pengeluaran terus setiap hari. Tapi gue masih bisa hidup. Gimana sih cara hidup tapi menganggur gitu? Caranya adalah, ya gue juga nggak tahu gimana caranya. Tapi ya percaya aja lah bahwa Tuhan juga sebelum memberhentikan rezeki gua alias mencabut nyawa gua pasti akan dikasih rezeki, dan itu valid, itu fakta gitu. Ya buktinya sampai sekarang ada aja, gua masih bisa makan, gua masih bisa ngerokok, gua masih bisa lihat anak bini gua makan juga. Kalau ditanya lu nggak mau cari kerja, udah, tapi persyaratannya itu hampir semua tidak memperbolehkan buta warna buat masuk dalam pekerjaan, dan umur pun juga mengaruh. Pesertanya kayak gitu. Dan jangankan di dalam negeri, di luar negeri juga sama. Gue pengen ke luar negeri gitu, pengen ke Korea, nggak bisa teman-teman, nggak bisa karena buta warna. Gue daftar ke Taiwan, gue udah daftar selama 9 bulan dan gue belum juga dapat pekerjaan di Taiwan. Karena apa? Buta warna again. Apa sih buta warna? Buta warna itu sebenarnya itu banyak buat faktor ya. Di antaranya ya faktor kelahiran, dan gue salah satunya. Gue buta warna dari lahir. Karena kenapa buta warna? Karena kromosom X dan kromosom Y itu nggak seimbang. Ya, lebih besar salah satunya lah. Dan itu nggak bisa. Padahal gue bisa ngelihat warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, coklat, putih, krem, vanila, biru, ungu, pink, segala macam gue bisa. Tapi nggak tahu juga apa gitu pengaruhnya sehingga persyaratan kerja di Indonesia ini mempersulit warganya buat pengen cari kerja. Disuruh usaha, ya gue udah usaha gue buka toko sembako, udah berjalan 2 tahun dan akhirnya bangkrut. Karena apa? Karena keuntungannya sedikit dan pembelinya kurang, jadi bangkrut lah usaha gue. Sempet cari kerja, ya sempet, dan nggak bisa juga karena kan para pejabat mau ngomong enteng banget ya, jadilah pengusaha biar bisa menjaring orang buat kerja di tempat lu. Iya bro, kalau gampang itu gak gampang, sedangkan gua kan bukan pewaris ya, duit gua kebatas, dan kalau duit yang terbatas itu habis, gimana kita bisa hidup? Ya habis lah. Pusing ya, pusing. Bilang pemerintah ya nggak ada gunanya, nggak bakal didengar juga. Sebenarnya gue cuma pengen satu sih, itu pembatasan buta warna tuh harus dihapuskan bro. Balik lagi gue menyuarakan buta warna karena memang ya ini keresahan gue, resah banget gue buta warna tuh. Susah banget cari kerja, gue masih sehat, gue normal, gue nggak ada penyakit yang aneh-aneh, gue nggak stroke, gue nggak jantung, gue nggak yang aneh-aneh lah pokoknya mah. Cuman nggak bisa ngeliat titik-titik angka, yang titik-titik warna, yang di dalam warna itu ada angka. Nggak bisa, ya emang nggak bisa. Dan nggak ada obatnya juga, nggak bisa disembuhkan. Artinya apa? Ya selama gue masih mengidap ini ya gue nggak akan bisa kerja. Kenapa gue bikin channel ini? Ya karena gue berharap dari channel inilah gue bisa mendapatkan pundi-pundi, setidaknya cukup untuk makan gue sama keluarga gue sehari-hari. Itu doang sebenarnya. Karena kembali lagi, untuk mengharapkan kepada pemerintah itu bullshit, omong kosong bro, mustahil bro. Gak bisa mengharap apapun dari pemerintahan ini, gak bisa, susah. Kalau kita terlalu frontal yang katanya negara demokrasi itu nggak ada, ya paling ujung-ujungnya kita ditangkap
dengan iming-iming atau alibi UU ITE. Kan menurutku gila ya, giliran masyarakatnya bersuara dan gue menyuarakan juga tentang keresahan gitu, yang dimana susahnya mencari kerja. Ya oke lah, di dalam negeri oke susah, tapi permudahlah bagi orang yang ingin keluar negeri. Gue juga nggak neko-neko kok, di luar negeri gue nggak ngapa-ngapain, ya gue cuma fokus kerja buat menghidupin keluarga gue, dan tetap masih susah juga bro. Gimana, pusing kan lu, jadi gue pusing. Maka beruntunglah lu yang nggak mendapatkan buta warna parsial, atau yang nggak cacat lah. Nggak tahu ini gue juga ibaratnya cacat apa enggak. Dibilang cacat gue juga nggak ngerasa cacat, karena gue bisa ngeliat semuanya. Dibilang nggak cacat juga susah cari kerja. Jadi gimana? Minta tolong ke Prabowo. Prabowo masih banyak pekerjaan yang harus diurus. Protes kepada DPR, pembuat undang-undang. Ya gue pengen protes, tapi percuma juga, nggak didengar. Karena apa ya? Karena DPR itu kayak anjing. Bodo amat lah persetan dengan penjara, tangkap polisi. Bodo amat lah. Pusing gua. Gua nggak bundir juga udah bersyukur nih hidup ini nih. Capek bro. Walaupun gua tahu video ini nggak ada yang nonton, tapi ya udah nggak apa-apa. Gua pengen menyuarakan terus apa yang menjadi keresahan gua. Karena susah bro, susah banget bro hidup di sini nih. Ya, susahnya cari kerja loh, susah cari kerja ini. Gue nih ya udah siapin duit 70, 80, bahkan 90 juta buat gue pengen bisa pergi ke Taiwan, tapi susah. Tapi gue juga nggak apa pengen gitu ke Korea Selatan, walaupun nggak bisa resmi tapi kabur juga pengen. Gue udah siapin caranya gimana ya, balik lagi jual aset yang notabene itu bukan aset gua dan gua pinjem. Gua jual sawah bro, gila kan. Dan selama itu ya gua hidup dari situ, dari hasil menjual sawah, utang. Tapi bagaimana, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Nggak apa-apa gue ilegal di Korea Selatan, nggak apa-apa kabur, nggak apa-apa, sumpah lillahi ta'ala. Tapi bikin visa sama booking tiketnya itu susah banget. Gue juga pernah kabur, bukan kabur, pernah beli tiket ke Korea Selatan di Kepulauan Jeju itu pernah, tapi gue nggak terbang. Itu udah habis 20-an juta. Karena apa? Ya karena nggak turun visa transitnya, nggak bisa. Goblok kan, goblok. Pun kalaupun gue bisa transit, belum tentu gue bisa lolos di imigrasi Jejunya. Padahal gue pengen banget gitu kabur ke negara orang. Bosen bro, tinggal di sini tanpa pekerjaan tuh bosan, susah. Ya pemerintah tolonglah, kalau emang nggak mampu buat peraturan dirubah itu, tolong permudah bikin visa lah. Ada joki atau apa gitu yang bikinin gue visa. Pusing banget bro, gila kali, parah ya. Ya emang hidup ini parah, kadang stres gue, tapi mau gimana, negara yang menentukan kok, anjing ya. Administrasinya susah, birokrasinya susah, susah semua. Pemerintah pada pengen enak bayar pajaknya doang, giliran udah gua udah bayar pajak, bodo amat sama masyarakatnya. Masyarakat pengen kerja nggak bisa, nggak diperbolehkan, kan anjing, tolol no. Terus giliran gua ngomong anjing, ngomong tolol, ujung-ujungnya apa? Di penjara, dimasukin di kandang monyet. Aduh, cuman pengen bersuara loh. Dan faktanya adalah banyak banget orang, atau terutama untuk cowok di dunia ini, termasuk di Indonesia, yang buta warna bro. Dan memang sulit banget cari kerja, parah kan, parah memang. Emang untuk hidup di negara ini nih, ya bener sih apa jokes bilang kalau surga privilege karena gua
diam tinggal di Indonesia karena gue WNI tuh ya bener ya, karena apa, gue sebagai warga dijolimi anjing sama pemerintah, susah banget lah, tolol memang. Terus segitu aja karena udah 10 menit, nanti gue bikin lagi, nggak apa-apa nggak ada yang nonton, tapi semoga aja ada yang nonton, semoga aja ada yang share, ada yang like, ada yang subscribe. Terima kasih, I love you bro. Salam, nggak tahu dah.